Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradita Dananda dengan NPM 241705139 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas B. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tugas pertama pada mata kuliah AI. Ya, jadi kita bakal membahas terkait unsupervised learning ya. Jadi ini ada klasifikasi kebutuhan energi bangunan menggunakan algoritma random forest gitu. Jadi sebenarnya untuk apa ya repository-nya itu bebas gitu. Oke, mungkin di sini langsung aja kita bahas secara general dulu asal dataset yang saya ambil, kemudian gambar umumnya itu seperti apa sih, kemudian solusi permasalahannya itu apa. Oke, jadi di sini di dataset yang digunakan itu berasal dari Uchi Machine Learning Repository yaitu tentang energi efisiensi dataset. Jadi dataset ini berisi data terkait efisiensi energi pada bangunan. Nah, sebenarnya udah ada kayak spreadsheet-nya gitu. Tapi kalau misalnya ini aku uploadnya di pakai G Drive ya. Jadi pakai G Drive yang XLX. XLSX gitu ya. Jadi Excel sih sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk data-datanya. Kemudian untuk gambaran umumnya, dataset ini tuh berisi informasi tentang bentuk dan struktur bangunan seperti ukuran bangunan, luas dinding, luas atap, tinggi bangunan. Dari informasi tersebut, kita juga bisa memiliki data mengenai kebutuhan energi bangunan khususnya untuk pemanasan atau heating load gitu ya. Dalam penilaian ini, data tersebut diolah menjadi dua kategori seperti kategori tinggi artinya kebutuhan itu energi besar, kemudian rendah energi itu kecil. Kemudian, solusi permasalahan yang ingin diselesaikan adalah bagaimana menentukan apakah suatu bangunan membutuhkan energi yang tinggi atau rendah hanya dari karakteristik bangunannya aja. Oke, mungkin kita langsung aja bahas gitu untuk terkait implementasinya. Nah, jadi di sini untuk projectnya saya membuat model machine learning gitu ya untuk mengklasifikasikan apakah suatu bangunan itu memiliki kebutuhan energi tinggi atau rendah berdasarkan karakteristik fisik bangunannya seperti luas, tinggi maupun bentuk bangunan gitu. Oke, yang pertama di sini ada from Google Colab Import Drive. Jadi di sini sebenarnya fungsi untuk memanggil Google Drive-nya gitu. Dan di sini kita pakai ada beberapa import library gitu ya. Jadi di sini import pandas SPD, import matplotlib, pilot SPLP, sama import Seaver SNS. Nah, kemudian di sini baru kita nih mulai panggil data Excel-nya gitu. Di sini ada path yang dimana ini ada mengarah ke konten, drive, my drive, terus nama filenya gitu, nama file drive-nya. Nah, kemudian kita bakal mengambil dataset dari Google Drive. Kemudian dataset ini tuh berbentuk Excel ya, sesuai yang udah saya jelasin. Kemudian berisi data numerik tentang karakteristik bangunannya. Nah, jadi mungkin catatan penting kalau misalnya setiap baris ini itu merepresentasikan satu bangunan, sedangkan setiap kolom itu merepresentasikan fitur atau karakteristik bangunan tersebut gitu. Nah, kemudian kita masuk nih ke yang namanya Oke, namanya data cleaning and processing gitu. Jadi di sini kita ada print kolomnya gitu ya. Kemudian em, kita nge-rename kolomnya itu supaya nama fitur itu bisa lebih jelas dan mudah dipahamin gitu. Nah, misalnya ini kolom ke 0 tuh namanya relative compactness, kemudian kolom satu itu surface area, kemudian kolom 2 itu wall area gitu. Jadi area dinding, area atap, terus tinggi secara keseluruhan, kemudian ada orientasi, ada glazing area distribution, heating load dan cooling load gitu. Nah, di sini kita membuat variabel eh, target baru yaitu height load gitu. Nah, di sini ada outputnya gitu ya. Indeks ini array ya, array itu. Nah, kemudian kita bandingin nanti setiap nilai rata-ratanya gitu. Nah, ini tuh nanti kita membandingkan suatu nilai. Jika dia hitting load-nya lebih besar dari hitting load sama min gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di sini kita tuh sebenarnya make yang namanya eh penomoran gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nol, nah kalau misalnya nol, jadi kalau misal dia nol, dia artinya kebutuhan itu rendah. Tapi kalau misalnya satu, ya, kalau misalnya dia nol, berarti dia rendah. Kalau satu, dia tinggi energinya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke yang namanya EDA, eksplorasi.
Repository Data Analysis gitu. Nah, di sini ada SNS Complot yang dimana X itu sebagai high load ya, data dan kemudian ngambil DF. Kemudian untuk titelnya sendiri yaitu distribusi kategori tinggi. Jadi di sini kita tuh kayak ngebuat semacam diagram gitu ya. Ini diagram batang. Dan nanti di sini kita bakal nge-show gitu untuk diagramnya. Nah, di sini untuk grafik satu, complot ya namanya. Nah, di sini kita menunjukkan jumlah data, berapa bangunan dengan energi tinggi, ya. Nih, ada berapa bangunan dengan energi tinggi dan berapa yang rendah, gitu. Kemudian, em, di sini juga ada yang namanya histogram, gitu. Di sini untuk histogram sendiri, kita pakainya yang titelnya distribusi heating load-nya, gitu. Kalau ini kan kategori energinya, nah sekarang kita masuk ke heating load-nya, gitu, distribusinya. Nah, kemudian di sini itu apakah data itunya menyebar, apakah bervariasi gitu. Jadi kita tahu eh, apa ya polanya itu gimana gitu data sebelum kita masuk ke tahap modeling gitu. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi juga ya. Nah, jadi untuk klasifikasi sendiri di sini itu X itu merepresentasikan sebagai semua fitur atau inputnya, kemudian Y itu sebagai targetnya atau outputnya gitu. Nah, kenapa hitting load ini tuh dihapus ya? Jadi sebenarnya untuk hitting load sendiri itu karena sudah digunakan untuk membuat label gitu tuh. Jadi untuk membuat label, jadi tidak boleh dipakai lagi agar model itu tidak curang gitu. Nah di sini ada outputnya random forest classifier gitu ya, random forest classifier gitu. Nah di sini ada semacam table ya. Nah kemudian kita langsung masuk ke tahap yang namanya evaluasi gitu. Nah jadi intinya nanti di sini oke, mungkin kalau misalnya kita pakai model klasifikasinya atau algoritmanya itu algoritma random forest gitu ya, di mana di sini kita bakal bekerja gitu dengan decision tree-nya, kemudian setiap tree itu bisa memprediksi suatu data, kemudian hasil akhirnya diambil dari voting yang terbanyak. Tuh. Nah, kemudian di sini ada evaluasi model. Di bagian evaluasi model ini, kita bakal membahas terkait prediksi data testingnya sendiri gitu ya, sama mengebandingkan dengan jawaban aslinya gitu. Nah, di sini kita ada print yang dimana akurasi skornya yaitu Y test sama Y yang dites sama Y yang prediksi gitu. Nah, di sini udah ada ya. Nah, untuk outputnya sendiri, untuk akurasi sendiri itu satu, kemudian sini ada precisionnya satu ya, kemudian recall satu, kemudian F1 skornya satu juga. Di sini ada beberapa support gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya. Jadi ini kurang lebih prediksinya itu benar ya teman-teman. Jadi artinya prediksinya 100% benar. Nah, terakhir kita langsung masuk ke yang namanya visualisasi gitu. Nah, nanti di sini di bagian visualisasi kita bakal eh, menampilkan tentang confusion matrix-nya gitu. Oke. Jadi di sini kita bakal ngetampilin confusion matrix-nya eh, menunjukkan antara prediksi sama kondisi aslinya gitu. Nah, di sini ada prediksinya. Nah, di sini ada bagian prediksi, kemudian ada bagian actualnya gitu. Nah, misalnya nih, actualnya satu, prediksinya nol, maka dia nol untuk confusion metriknya. Kemudian untuk actualnya nol sama prediksinya nol, dia nilainya 76 yang artinya itu rendah. Untuk prediksinya itu benar-benar rendah. Dan kalau yang 78 ini, itu dia tinggi gitu. Nah, kalau nol, dia nggak ada yang salah. Nah, artinya sebenarnya dari secara keseluruhan, artinya itu data ini tuh tidak error gitu. Semua prediksinya itu tepat. Jadi mungkin model ini tuh sangat baik dalam membedakan kategori energi gitu. Nah, yang artinya itu sebenarnya ya kita berhasil gitu ya buat ngebangun model klasifikasi menggunakan algoritma random forest ini gitu, teman-teman. Nah, kemudian untuk menentukan kebutuhan energi itu sendiri. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya terkait contoh studi case yang saya cari melalui uji Machine Learning Repository terkait energi kebutuhan bangunan menggunakan algoritma random forest gitu ya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.